nilai kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Zaman Renaissance. Saya Muhammad Fanabdi dan teman saya Refli Zabuarana. Saya Wahyu Mandani. Saya Muhammad Fanabdi. Selamat menyaksikan video kami. Saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang zaman Renaissance yang diawali dengan asal mula dimulainya zaman Renaissance. Zaman Renaissance pada abad 14 sampai 16 adalah suatu abad keemasan atau Golden Age dalam sejarah peradaban barat. Zaman ini merupakan fase transisi yang menjembatani zaman kegelapan atau Dark Age dengan zaman pencerahan atau Enlightenment Age. Dengan lahir Renaissance, seberkas kemilau cahaya peradaban barat mulai bersinar. Tanpa Renaissance, Eropa mungkin tidak akan menapaki abad-abad modern dengan begitu cepat. Secara etimologis atau bahasa Prancis, Renaissance berasal dari kata re, kembali, dan naître, lahir, berarti kelahiran kembali. Dalam konteks sejarah barat, istilah ini mengacu pada terjadinya kebangkitan kembali minat yang sangat besar dan mendalam terhadap kekayaan warisan Yunani dan Romawi kuno dalam berbagai aspeknya. Tokoh-tokoh dan pemikirannya pada zaman Renaissance. Pertama, Nicolaus Copernicus tahun 1473 sampai 1543. Seorang astronom, matematikawan, dan ekonom kebangsaan Polandia yang mengembangkan teori heliocentrisme tata surya dalam bentuk yang terperinci, sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Ia juga seorang kanon gereja, gubernur dan administrator, hakim, astrologi, dan tabib. Karena pendapat Nicolaus Copernicus yang menyebutkan matahari adalah pusat tata surya, hal ini bertentangan dengan ajaran gereja sehingga Copernicus dijatuhi hukuman mati. Doktrinasi dan dominasi gereja di Eropa pada abad pertengahan dianggap merugikan, sehingga kemudian muncullah suatu gerakan yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan dan terbebas dari belenggu kekuasaan gereja. Gerakan inilah yang disebut Renaissance. 2. Niccolo Machiavelli tahun 1469 sampai 1527. Niccolo Machiavelli adalah seorang filsuf abad modern yang cukup dikenal dalam ilmu politik, termasuk filsafat politik. Sebagai seorang politisi sekaligus mantan praktisi pemerintahan, ia telah banyak melahirkan perubahan-perubahan, baik melalui pemikirannya maupun kerja praktisnya. Bahkan ia sering disebut sebagai pendiri filsafat politik modern. Thomas More, wakil dari pandangan masa zaman Renaissance tentang nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme pada tahun 1516. Thomas menerbitkan karya berjudul Utopia yang menyatakan dua hal, sebuah deskripsi tentang kemakmuran dan sindiran terhadap warga yang makmur sewaktu itu. Utopia membela subordinasi keinginan dari setiap individu untuk menuju kemakmuran, komunikasi yang memiliki kebaikan, pendidikan nasional, dan pekerjaan yang semua rakyat. Hakim-hakim dipilih dan perang sudah dihindarkan. Namun, hal ini secara lagi hanya sindiran. Karena dia seorang umat yang taat, hasilnya dia menolak untuk mengakui Henry ke-8 sebagai kepala gereja di Inggris, sebagai akibat dari tingkah lakunya dikurung dan dipenggal. Selanjutnya, Jean Bodin dalam bukunya berjudul Six Rivers de Republik, ia menjelaskan tentang sifat-sifat kedaulatan yang terdiri dari permanen, asli, bulat, tidak terbatas. Permanen artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri. Asli artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Bulat artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan salah satunya kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk pemikiran yang berkembang pada zaman Renaissance. Itu ada 4: humanisme, rasionalisme, empirisme, sama materialisme. Kalau humanisme, itu zaman Renaissance ini sering juga disebut sebagai zaman humanisme. Maksud ungkapan ini adalah manusia diangkat dari abad pertengahan. Pada abad pertengahan itu, manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran dari gereja atau Kristen.
bukan menurut ukuran yang dibawa oleh manusia. Humanisme ini menghendaki ukuran harusnya dari manusia. Karena manusia mempunyai kemampuan berpikir, maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan dunia. Selanjutnya, rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengatas pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan alam mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh oleh cara berpikir. Alat dalam berpikir itu adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Selanjutnya, empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Empirisme sebagai lawan rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman dengan cara observasi atau penghindaran baik pengalaman lahir yang menyangkut dunia maupun pengalaman batinia yang menyangkut pribadi manusia. Selanjutnya, 4. Materialisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi materi. Materi adalah salah satunya substansi. Sebagai teori materialisme termasuk paham ontologi monistik. Pengaruh dan signifikasi Renaissance. Pertama, adanya gerakan humanisme. Gerakan humanisme yang berusaha tidak hanya untuk menerjemahkan sumber-sumber Yunani dan Romawi, tetapi juga mencari nilai atau gaya hidup manusia yang terkandung di dalamnya. Kedua, penolakan tradisi Aristotelian terhadap abad pertengahan. Abad pertengahan, kebangkitan Platonisme yang sangat bergaung dalam Akademi Fontaine merupakan suatu konsekuensi penolakan ini. Selain itu, perhatian kepada mistisme seperti menerbang kembali, termasuk minat kepada Kabbalah, tulisan hermetik, dan alkimia. Ketiga, pemikiran Renaissance juga terbuka pada ilmu-ilmu baru yang mulai terbentuk. Keempat, dalam lapisan agama, periode ini ditandai oleh ketidakpuasan dengan kemapanan yang mengarah pada reformasi Protestan. Dampak Renaissance. Pertama, adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, di mana terjadi pembagian dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu lain, mulai lepas dari ilmu agama dan falsafahnya. Misalnya ilmu sosial, ilmu bumi, ilmu sejarah, dan lain-lain. Begitu pula dengan ilmu eksak seperti ilmu alam. Kedua, kebangunan kembali dari peradaban zaman ini membongkar hasil peradaban Yunani Romawi. Ketiga, Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan gereja yang senantiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropa. Keempat, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Kelima, Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. Antara lain, tokoh perubahan terkenal itu adalah William Harvey yang telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah Renaissance, telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivitas penjelajah dan kemajuan. Keenam, mendorong pencairan daerah baru sehingga berkobarlah era penjelajah samudera. Dampak negatif. Pertama, Eropa pada periode ini benar-benar mendapat ancaman dari orang-orang Arab. Pada Khalifah Umayyah telah meluaskan wilayah takluknya hingga di daerah-daerah seputar pintu-pintu gerbang Konstantinopel, walaupun pada akhirnya pengepungan yang dilakukan Arab gagal total. Kedua, munculnya suatu isu yang disebut kontroversi ikonoklastik yang berisi bahwa apakah imaji-imaji tentang Tuhan Kristus dan Sang Perawan Maria serta orang-orang suci baik dalam bentuk gambar maupun patung boleh dipergunakan di dalam
misa atau tidak. Kontroversi ini mengundang persoalan lain, yaitu tentang kebebasan agama yang terpisah dan bebas dari organisasi politik. Ketiga, pada masa ini selain terjadi kebangunan kembali, juga terjadi kebobrokan moral. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari Bapak kami. Kalau saudara kata-kata, mohon maaf.